Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Seberapa penting Pancasila bagi kita? Pancasila bukan hanya tentang bela negara, Pancasila adalah pandangan hidup kita. Meskipun agama kita berbeda, tetapi kita hidup berdampingan, tetap bersatu tanpa berseteru. Kita setara, kita semua layak dihargai. Keberagaman agama, ras, suku, budaya merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Kolaborasi bikin kita jadi kuat. Pancasila lahir untuk Indonesia. Makanya yuk jadikan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Mulai dari implementasikan nilai Pancasila sehari-hari untuk wujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Karena Pancasila dasar negara kita, setiap nilai dari Pancasila pasti hadir di dalam setiap tindakan kita. Sama halnya seperti menaati aturan lalu lintas, bukan sekedar rutinitas, tapi ini bukti kita cinta pada bangsa. Sebab mencintai tanah air bisa dimulai dari menaati aturannya. Di tengah perbedaan ini, kita tetap satu dan saling menghargai. Karena kita percaya persatuan adalah milik kita semua. Dan hari ini kita tidak hanya mengenal, tapi juga menghidupkan semangatnya. Karena selama Pancasila hidup di hati rakyat, Indonesia tetap kuat. Jadi, ayo, tunggu apa lagi? Kita terapkan nilai Pancasila dalam setiap kegiatan kita, salah satunya adalah menaati aturan lalu lintas. Terburu-buru dan berkendara secara ugal-ugalan dapat menyebabkan kecelakaan. Sebagai pengguna jalan harus berhati-hati agar tidak merugikan pengguna jalan lainnya. Teman-teman, perlu kita ketahui ternyata di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang, masih banyak pengendara yang tidak taat lalu lintas. Contohnya masih banyak yang melawan arus, tidak menggunakan helm, bonceng tidak, bahkan terobos lampu merah. Setiap hari kita melihat begitu banyak kendaraan melintas di jalan raya. Di antara keramaian itu, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu cara sederhana namun penting untuk menjaga keselamatan adalah dengan menaati peraturan lalu lintas. Menaati aturan lalu lintas bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas keselamatan dan menjaga kehidupan yang diberikan Tuhan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa ketika kita menghargai hak orang lain di jalan, tidak ugal-ugalan dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Nilai persatuan tercermin saat kita tertib di jalan demi ketertiban bersama. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengingatkan kita untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama demi kepentingan umum. Dan akhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud ketika setiap pengguna jalan tanpa membedakan siapapun mendapatkan rasa aman dan nyaman di jalan raya. Jadi kalau pelanggaran kita istilahnya selalu mengimbau kepada pemakai jalan, baik roda 2, roda 4 kita menghimbau. Kalau memang motor silahkan menggunakan instrumen keselamatan, karena keselamatan itu kan buat bapaknya sendiri, misalkan kalau orang tua buat itunya sendiri, bukan buat kita. Kita mah hanya mengingatkan. Kalau memang itu nggak bisa diingatkan, kita berbaik-baik menghimbau, masih melakukannya pasti ditindak. Gitu. Tapi kadang-kadang itu tadi kembali ke SDM-nya orang tersebut. SDM itu kan mungkin dia berpendidikannya, mohon maaf ya, sampai SD. Jadi kalau misalnya dikasih itu deh, kiranya bercanda, apakah kita
mengingatkan kendaraan karena jaga keselamatan. Keselamatan itu bukan buat petugas kerja, buat dirinya sendiri, jangan sampainya misalkan senggol, jatuh, masih ada helm, mungkin safety-nya masih ada. Gitu. Mulai spion dianggapnya sepele, masalah spion. Kenapa? Kan kalau misalkan belok-belok aja, kadang-kadang mayoritas, mohon maaf kalau ibu-ibu, nah seperti itu, ibu-ibu, iya. Tapi karena helmnya bagus, helm tidak terlepas, dan jangan lupa kalau pakai helm itu selalu selalu sekarang ada ke sekolah-sekolahan yang namanya itu sosialisasi betul pada siswa anak SMA ya, kalau berkendaraan harus pakai helm. Kalau memang dia udah berumur 17 tahun boleh bikin SIM. SIM itu bukan apa, walaupun menurut undang-undang walaupun pintar bawa kendaraan. Halo Kak. Halo. Sebagai Gen Z nih, tanggapan kakak mengenai pengendara yang tidak menaati lalu lintas seperti yang tidak menggunakan helm, tutup 3 dan menerobos lampu merah, bagaimana? Sebelumnya itu kan sudah tercantum juga dalam undang-undang bahwasanya untuk peraturan lalu lintas itu sudah tercantum. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat mungkin yang dikasih amanat untuk dikasih peraturan, ya semestinya kita menjalani yang namanya peraturan tersebut. Nah, akan tapi banyak masyarakat yang masih belum menetapkan apa itu aturannya, jadi belum melaksanakan tugas fungsionarisnya. Nah, maka dari itu seharusnya kita juga sebagai Gen Z, ya pandangan saya, mungkin ya Gen Z identik dengan rebahan atau kayak gimana. Nah, tolong untuk warga Gen Z mungkin lebih atuhi aja peraturannya, karena itu sangat berbahaya. Mungkin sekarang banyak kecelakaan kita nggak tahu, entah mungkin yang safety aja bahkan masih terkena kan dampaknya, apalagi yang nggak safety, entah mungkin itu bakal ada mengalami fraktur atau multiple trauma, kan kita nggak tahu. Nah, jadi maka dari itu kita harus safety, tolong pakai helm, jangan lupa plat-platnya dipakai, kendaraannya spion itu juga berguna, karena siapa tahu nanti kalau kita ngelihat dari belakang nggak tahu kan ada mobil atau enggak. Nah, terus juga kalau misalkan di dalam mobil mungkin kita jangan lupa pakai sabuk pengaman atau kayak gimana. Nah, mungkin itu tanggapannya, jangan sampai kalian acuhkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi tolong taati, ya namanya juga dunia dalam pemerintahan pasti ada yang namanya aturan, dan tolong aturan itu kalian laksanakan. Itu sih. Terima kasih ya Kak. Ya. Terima kasih. Di Indonesia, peraturan berkendara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 2 Safety Riding, merupakan program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan adanya K3 berkendara untuk memperhatikan keselamatan berkendara dan meningkatkan kesadaran pengguna jalan akan hukum yang berlaku. Apa saja sih atribut standar keselamatan berkendara? Untuk pengendara motor perlu diperhatikan ada helm, jaket, sepatu, sarung tangan, dan masker. Untuk pengendara mobil, jangan lupa pasang sabuk pengaman, perhatikan kelengkapan motor dan mobil seperti lampu, rem, ban sesuai dengan standar. Pastikan surat berkendara juga lengkap seperti SIM dan STNK. Hati-hati, perhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jangan menghidupkan lampu secara mendadak. Ayo jadilah pengendara yang bijak, safety riding bermasyarakat. Oleh karena itu, saya Kotrunada. Saya Maulana Divasia. Saya Najwa Ramadantiani. Kami berharap dengan adanya video ini menjadi edukasi masyarakat dalam menaati aturan lalu lintas dan berhati-hati pada saat berkendara. Dengan menaati lalu lintas, kita tidak hanya menjaga keselamatan diri sendiri, tapi juga menunjukkan cinta tanah air. Karena sejatinya, mengamalkan Pancasila tidak hanya dengan ucapan, tetapi diwujudkan dalam tindak nyata, termasuk dalam hal sekecil berhenti di lampu merah.